Proses perpal terhadap data honorer masih berlangsung. Nantinya honorer yang datanya sudah valid akan diangkat menjadi P3K secara bertahap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terkait penyelesaian honorer menjadi aparatur sipil negara, teman-teman ya. Jadi silahkan disimak videonya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja, teman-teman ya. Nah, sebelumnya pada tanggal 5 Oktober kita mendapatkan informasi yang disampaikan oleh Puan Maharani kepada media gpnn.com, di mana diinformasikan sebelumnya ya, DPR dan pemerintah sepakat dalam undang-undang ASN ini jangan sampai ada penelantaran tenaga honorer, apalagi yang telah bertahun-tahun mengabdi. Justru mereka ini yang diprioritaskan. Nah, ini kemarin teman-teman ya, dan di hari ini, di hari Jumat, kita mendapatkan lagi informasi update di mana P3K part-time jenis ASN menyambi, honorer seluruh bidang siap-siap. Dan di sini diinformasikan juga terkait data 2,3 juta honorer yang diverifikasi dan validasi, dan yang lolos itulah yang menjadi prioritas. Nah, jadi silahkan disimak dengan baik teman-teman ya. Oke, ini informasinya 6 Oktober. Setelah RUU ASN disahkan menjadi undang-undang pada 3 Oktober, jutaan honorer masih harus menanti kepastian apakah masuk daftar calon part-time atau masuk gerbong jadi full-time. Karena itu nanti yang menentukan adalah peraturan pemerintahnya. Lantaran penyusunan PP turunan Undang-Undang ASN akan mengatur mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K yang diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan. Nah, mudah-mudahan 6 bulan itu betul-betul selesai teman-teman ya. Di DPP Manajemen ASN Turunan Undang-Undang ASN 2023, itulah nantinya diatur kriteria honorer yang akan diangkat menjadi P3K, yang mana masuk part-time dan bahkan mungkin menjadi pegawai negeri sipil. Alhamdulillah rekan-rekan ya. Nah, pengklasteran honorer tersebut sudah tentu berkaitan dengan erat dengan pendapat yang bakal diterima. Berapa pendapatannya, berapa gaji P3K part-time dan P3K part-time atau paruh waktu. Seberapa tebal atau tipis beda gaji P3K paruh waktu dan full time. Memang terbitnya Undang-Undang ASN 2023 menjadi berkah bagi honorer, lantaran sudah ada jaminan tidak akan terkena pemutusan hubungan kerja massal pada per 28 November. Mereka dipastikan masih bekerja sebagai honorer. Nah, kita bisa lihat 6 poin yang teman-teman ya. Yang dimaksud di sini kita bisa cek yang pertama. Oke, ini yang pertama, honor bodong langsung dicoret. Nah, ini kan dilakukan perval teman-teman ya. Saat rapat kerja dengan Komisi 2 DPR pada 13 September 2023, Mempan RB Aswar Anas menjelaskan, audit data honorer yang dia minta dilakukan oleh BPKP dan saat ini masih dalam proses, merupakan audit secara acak, bukan menyeluruh. Meski sudah dilampiri SPTJM, kata Anas, ternyata masih ada juga ditemukan data honorer tidak valid. Wow. Meskipun ada SPTJM-nya teman-teman ya. Karena itu Anas mengatakan dirinya sudah meminta audit honorer dilakukan secara menyeluruh. Dia juga menyatakan sudah mengingatkan kepada seluruh kepala daerah bahwa jika data honorer ternyata tidak valid dan dibuatkan SPTJM, maka akan berdampak hukum. Ini teman-teman ya, karena itu merupakan surat pertanggungjawaban mutlak. Karena dengan adanya honor bodong pasti merugikan teman-teman yang sudah mengabdi lama. Ini disampaikan oleh Mempan RB. Lebih lanjut dia mengatakan jika nantinya ditemukan honor tidak valid, maka akan dicoret dalam proses seleksi P3K. Hati-hati teman-teman ya. Ini meski dia masuk honorer yang mendapatkan afirmasi, dan ini akan menjadi berkah bagi teman-teman yang betul-betul pure murni seorang honorer. Jangan sampai honorer asli malah tersingkir. Anggota Komisi 2 DPR Mardani Alisera juga kencang bicara soal data honorer. Nah, ini memang kita tahu salah satu anggota DPR yang ini teman-teman ya. Bersihkan data, audit dengan seksama. Ini disampaikan oleh Bapak Mardani Alisera. Dia mendorong pencepatan audit data honorer penting agar para honorer K2 yang sudah lama mengabdi bisa segera diangkat menjadi P3K. Segera angkat honorer K2 yang sudah lama menunggu.
Tegas Mardani seperti dikutip dari situs resmi DPR RI. Diketahui tenaga honorer K2 sendiri merupakan tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada pendataan 2010. Nah, jadi K2 ini sebelumnya sudah dilakukan pendataan, teman-teman ya. Diketahui tenaga honorer K2 sendiri merupakan tenaga honorer yang sudah melewati pendataan pemerintah pada tahun 2021. Namun sampai saat ini ada sejumlah honorer K2 yang belum diangkat, dan itu banyak, teman-teman ya. Pentingnya pendataan dan verifikasi adalah agar jangan sampai tenaga honorer yang memang betul-betul bekerja dan memiliki kapasitas malah tergeser oleh oknum-oknum honorer bodong yang memanfaatkan kedekatan dengan pihak birokrasi. Nah, ini sangat-sangat merugikan, teman-teman ya. Banyak honorer asli belum terdata. Nah, ini masih banyak katanya yang belum terdata. Mardani Alisera mendesak pemerintah pusat mempercepat pendataan dan mendorong kepala daerah untuk mengirimkan jumlah tenaga honorer yang bekerja di lingkungan pemerintahan. Terlebih, kata Mardani, kebanyakan pegawai honorer yang tidak terdaftar memiliki masa kerja cukup panjang, padahal dia tidak terdaftar. Teman-teman, dia tidak terdaftar padahal dia itu murni. Mereka telah mengorbankan waktu, tenaga, dan dedikasi untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Honorer asli diangkat bertahap. Nah, ini honorer asli diangkat bertahap. Undang-Undang ASN 2023 mengamanatkan penataan honorer dilakukan secara bertahap dan harus kelar paling lambat Desember 2024. Nah, itu sudah resmi, teman-teman ya, sudah disahkan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tahun 2023. Mardani Alisera mengatakan proses perval terhadap data honorer masih berlangsung. Nantinya honorer yang datanya sudah valid akan diangkat menjadi P3K secara bertahap dan selesai Desember 2024. Proses pelaksanaan honorer ini masih berjalan. Nah, yang sudah rapi datanya diangkat jadi P3K. Ini disampaikan Mardani dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada 6 September yang lalu. Sebelumnya Mardani sudah menyebut ada sekitar 1 juta honorer titipan alias bodong. Nah, masalah honorer bodong ini berpotensi menghambat program pengangkatan honorer menjadi ASN P3K. Bagaimana bisa menyiapkan alokasi anggaran untuk gaji P3K jika jumlah honorer valid saja belum jelas? Jadi di poin nomor 4 ini memang benar-benar ini, teman-teman ya. Di poin kelima, data honorer bikin cemas. Terungkap kembali kasus honorer bodong ini. Sebenarnya sudah jauh hari diingatkan oleh Wakil Ketua Komisi 10, yaitu DPR RI, yaitu Bapak Abdullah Fikri Fakih. Bagaimana tidak, masing-masing instansi punya data honorer sehingga sulit mengontrolnya. Kemendikbudristek punya data pokok pendidikan, Kemenak menyediakan Simpatika, BKN memiliki database honorer K2, sementara Kementang punya sendiri, demikian juga instansi lainnya. Ironisnya, kata Fikri, semua data itu tidak diverifikasi, paling tidak selama 8 tahun terakhir. Wow, teman-teman ya, 8 tahun terakhir tidak diverifikasi. Dari sekian data itu hanya database honorer K2 di BKN yang sudah dikunci, sementara instansi lain datanya masih terus berubah. Makanya mungkin muncul jumlah 2,3 juta tersebut, teman-teman ya, karena sudah 8 tahun tidak dilakukan verifikasi. Di poin ke-6, jangan sampai honorer bodong jadi P3K. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau SINKA BKN, Suharmi menjelaskan, pendataan tenaga non-ASN dilakukan agar memudahkan pemerintah menyusun kebijakan hingga tidak terjadi masalah berulang terkait pengangkatan honorer. Kondisi per 1 Oktober 2022 yang lalu, jumlah honorer sebanyak 2,2 juta, berasal dari 66 instansi pusat dan 524 instansi daerah. Kondisi per 1 Oktober 2022 jumlah honorer ini ada 2,2 juta, teman-teman ya. Setelah kita data, bukan tinggal 200.000, tapi membengkak menjadi 2,4 juta. Padahal posisi terakhirnya itu adalah 400 ribuan, teman-teman ya. Sekali lagi, audit data honorer ini sangat penting sebagai pijakan pengangkatan non-ASN menjadi P3K. Jangan sampai honorer bodong diangkat menjadi ASN termasuk P3K part-time. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Mardani Alisera, teman-teman ya, di poin keempat ini pastinya teman-teman semua setuju, di mana yang nanti honorer yang datanya sudah valid
berdasarkan verifikasi dan validasi diangkat menjadi P3K secara bertahap dan selesai Desember 2024. Dan ini sama persis dengan yang diharapkan oleh Ketua DPR RI ya. Ketua DPR RI yaitu Ibu Puan Maharani. Nah, ini ya. Yang sudah lama mengabdi bahkan menjadi prioritas. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.